Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kami akan menjelaskan tentang apa sih itu interior kantor, mulai dari pengertiannya, lalu masuk ke dalam fungsi interior kantor, dan di sini juga ada tujuan interior kantor, terus macam-macam interior kantor, dan yang terakhir prosedur penataan interior kantor. Yang pertama, ada pengertian desain kantor. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, desain berarti kerangka bentuk atau rancangan. Jadi, desain adalah kegiatan merancang suatu rancangan. Namun, arti dari kata desain tidak dapat dijabarkan sesederhana itu. Sementara interior dalam KBBI adalah bagian dalam gedung atau tatanan perabot di dalam gedung tersebut. Kemudian ada pengertian desain interior menurut Pikacing tahun 1995. Desain interior adalah merencanakan, menata, dan merancang ruang dalam bangunan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sarana untuk bernaung dan berlindung, menentukan sekaligus mengatur aktivitas, memelihara aspirasi, dan mengekspresikan ide, tindakan, serta penampilan perasaan dan kepribadian. Maka dapat disimpulkan interior kantor memiliki arti merupakan semua jenis barang yang memiliki fungsi untuk menghias ruangan kantor sehingga tercipta ruangan yang serasi dan enak dipandang serta menyenangkan, nyaman, dan memberi semangat dalam menyelesaikan pekerjaan. Fungsi interior kantor. A. Membuat tampilan ruang kantor menjadi rapi, bagus, dan nyaman. B. Kenyamanan yang dirasa pegawai dapat mempengaruhi semangat dan etos kerja pegawai ke arah yang lebih baik. C. Mencerminkan profil perusahaan. Maksudnya, dengan interior yang baik dan menarik, menampilkan bahwa perusahaan beroperasional dengan profesional. Tujuan interior kantor. A. Merancang untuk mengakomodasi fungsi interior kantor dan kebutuhan bagi pengguna ruang. B. Menciptakan atmosfer kantor yang nyaman dan membangkitkan suasana kerja. C. Menampilkan citra kantor yang profesional dan fasilitas yang memadai. D. Menciptakan ruang yang memperhatikan estetika, fungsi, dan ruang gerak. E. Memenuhi kebutuhan ruang dengan memperhatikan tata letak dan efisiensi dari ruang kantor. F. Meningkatkan hubungan antara unit kerja secara optimal. G. Menciptakan suasana dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. H. Memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada klien saat bertransaksi. I. Tersedia sarana dan prasarana menunjang aktivitas. Nah, sekarang kita masuk ke dalam macam-macam interior kantor. Yang pertama itu ada interior kantor minimalis. Nah, interior kantor minimalis ini memiliki kelebihan yang terletak pada kepraktisannya yang disukai oleh generasi milenial dan juga pengaplikasiannya yang menggunakan bentuk-bentuk sederhana. Interior kantor minimalis ini memiliki ciri utama, yaitu terlihat pada warna dinding yang hanya membutuhkan 2 atau 3 warna saja, jadi tidak perlu yang beragam. Yang kedua ada Victoria. Desain tema Ventura merupakan produk Eropa yang sangat digemari para desainer. Ventura menonjolkan ruangan dengan pencahayaan yang sangat baik yang berasal dari lampu, temaram, maupun lilin. Untuk tema Victoria ini, warna netral paling banyak dieksplorasi. Yang ketiga ada retro. Warna-warna cerah atau shocking seperti orange, biru, dan merah. Selain itu, motif geometris yang dikombinasikan dengan desain modern juga dapat menjadi alternatif dalam pengembangan desain kantor bertema retro. Nah, untuk elemen dekorasinya terlihat pada pemilihan dan penempatan aksesoris ruangan seperti lampu, lukisan, vas bunga, dan juga bingkai foto yang akan memberikan suasana yang nyaman atau cozy. Sedangkan untuk pemilihan lampu, Anda bisa menggunakan lampu vintage untuk memberi kesan dramatis. Selanjutnya ada konsep industrial. Konsep ini mengacu pada penggunaan dinding yang fungsional dan langit-langit yang tinggi. Konsep industrial dapat meminimalisir anggaran klien dikarenakan penggunaan bahan-bahan yang bersifat raw material yang justru memberikan nilai tambah pada keunikan tanpa perlu memberikan finishing yang dapat menambah kos.
Konsep industrial secara efektif menghilangkan biaya untuk menutup semua fitur finishing dengan semua saluran yang terbuka di sepanjang langit-langit yang tinggi, serta pada dindingnya. Dalam arti tertentu, hal ini juga memiliki fungsi ganda dalam menjaga sejarah bangunan tetap hidup. Inilah elemen penting dari konsep desain industrial. Yang terakhir ada konsep kontemporer. Konsep ini sangat banyak diminati di kalangan pembisnis atau perusahaan-perusahaan besar karena desain ini terkesan lebih simpel dan elegan dan tidak terlihat rumit. Selain itu, gaya kontemporer pada dasarnya menggunakan paduan masa kini dan masa depan. Model ini memberikan nuansa hangat, dingin dalam waktu yang bersamaan. Interior ini bermain pada pemilihan warna yang digunakan. Biasanya, interior kontemporer hanya menggunakan pilihan satu warna saja atau biasanya menggunakan warna netral. Bila Anda ingin menggunakan desain ini, perhatikan penggunaan cahaya. Dengan begitu, focal point yang ada pada desain ini dapat terlihat lebih menarik dan memberikan makna dan suasana berbeda sesuai dengan keinginan Anda. Penataan interior kantor. 1. Membersihkan ruang kantor yang ada. 2. Menentukan kebutuhan akan ruang penyimpanan. 3. Memilih warna cat untuk dinding. 4. Menambahkan pencahayaan pada titik-titik yang strategis. 5. Mengatur semua alat tulis. 6. Menggunakan barang multifungsi. 7. Menggunakan window treatment. Jika menggunakan tirai, usahakan tidak menutupi jendela. Nah, itulah materi tentang interior kantor yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata atau audio yang kurang baik, mohon dimaafkan. Silahkan bagi teman-teman yang masih belum paham, boleh bertanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.